Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kali ini kita akan membahas tentang makna halal bihalal. Halal bihalal itu merupakan kultur kita, merupakan budaya kita yang esensinya adalah untuk mempererat tali persaudaraan dan memperkokoh silaturahim. Oleh karenanya, halal bihalal itu dilakukan antara anak dengan orang tuanya, dilakukan antara saudara dengan yang lainnya, antara keluarga tetangganya, antara guru dengan muridnya, antara pimpinan dan karyawannya, antara atasan dan bawahannya, dan begitu seterusnya. Nah, sekarang apa makna penting dari halal bihalal? Ada beberapa makna. Satu, mengurai benang yang kusut. Dua, mencairkan yang beku, menyambung yang putus. Ketiga, menjadikan sesuatu itu halal atau halal syai'. Jadi halal bihalal itu memperbaiki hubungan yang kusut, mencairkan hubungan yang beku, menyambung hubungan yang putus, dan menciptakan hubungan yang harmonis. Segala kekusutan, segala kebekuan dan kesalahan yang selama ini dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dapat dihalalkan kembali. Dengan begitu, semua kekusutan, semua kebekuan dan kesalahan tersebut akan lebur dan kembali seperti keadaan semula. Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian apa saja poin penting dari halal bihalal? Pertama, meminta maaf. Beberapa hari sebelum wafat, Nabi kita Muhammad SAW naik ke atas mimbar dan menyampaikan pesannya kepada para sahabat. Ayyuhan nas, fa inni ahmadullah alladzi la ilaha illahu. Faman kuntu jalatu zuhran fahadha zuhri falyastakid minhu. Siapa yang telah kucambuk punggungnya, inilah punggungku, maka lakukanlah apa yang setimpal. Wa man kuntu syatamtu irdan fahadha irdi falyastakid minhu. Dan siapa yang pernah kurendahkan kehormatannya, maka ini diriku, perlakukanlah sebagaimana aku pernah melakukannya. Wa man kuntu akhadtu malan fahadha mali falyakhudh minhu. Dan siapa yang telah kuambil hartanya, maka ini hartaku, ambillah milik kalian. Dan janganlah ada yang berkata,
Sesungguhnya aku takut kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti akan marah dan dendam. Sungguh itu bukanlah dari kebiasaanku. Sesungguhnya yang paling mencintaiku adalah orang yang mengambil haknya jika ia memilikinya, atau membebaskan atas haknya. Bapak Ibu sekalian, kedua adalah memaafkan. Pada tahun ketiga Hijriah, terjadilah peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir yang disebut dengan Perang Uhud. Dalam peperangan tersebut, gugurlah paman Nabi kita yang bernama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib sebagai syuhada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Yumassilna bil qatla yajda'nal udhun wal an wa baqarat an kabidi Hamzah falakatha. Begitu sedih dan begitu dukanya Nabi. Tapi pada tahun ke-8 Hijriah, Nabi kita Muhammad SAW membawa 10.000 pasukan untuk pembebasan kota Makkah yang disebut dengan Fathu Makkah. Saat itu pimpinan pasukan yang bernama Sa'ad bin Ubadah berteriak dengan lantang. Apa kata dia? Al-yawm yawmul malhamah. Hari ini adalah hari pembalasan. Orang-orang kafir Makkah saat itu pada ketakutan semua. Mereka teringat dengan kekejaman dan kekejian yang telah dilakukan terhadap Sayyidina Hamzah pada Perang Uhud. Tapi saat itu juga Nabi kita Muhammad SAW memanggil Sa'ad bin Ubadah. Apa kata Nabi? Al-yawm yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Ya ma'syar Quraisyin, ma tarawna anni fa'ilum bikum, qalu khairan. Akhun karim wa ibnu akhin karim. Faqala idhabu fa'antumut talaqa. Pergilah, sekarang kamu bebas. Begitulah sifat Nabi. Nabi tidak membalas. Nabi tidak dendam. Nabi langsung memaafkan segala kesalahan. Nabi memaafkan segala kelakuan-kelakuan orang kafir yang tidak terpuji. Begitulah akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah silaturahim. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Dan yang keempat adalah saling menghormati dan saling menyayangi. Yang muda menghormati yang tua, dan yang tua menyayangi yang muda. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yu'akkir kabirana. Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak menghormati yang tua. Bapak Ibu sekalian, sebelum diakhiri ada pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Saya mau bertanya, Pak Ustadz. Ya, kalau kita sudah minta maaf kepada yang bersangkutan, tapi orang tersebut tidak mau memaafkannya, itu bagaimana ya Pak Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita punya salah, kalau kita punya dosa kepada Allah, kita cukup langsung mohon ampun kepada Allah. Banyak-banyak istighfar, bertaubat dengan taubat nasuha. Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita insya Allah. Tapi kalau kita punya salah, punya hilaf, berbuat zalim kepada sesama, kita tidak bisa mohon langsung kepada Allah. Tapi harus minta maaf dulu kepada orang yang bersangkutan. Kalau tidak, Allah tidak akan memaafkan. Dan nanti di akhirat dia akan dituntut. Inilah yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim dari Imam Abi Hurairah. Atadruna minal muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirham wala mata'. Orang yang bangkrut itu ialah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta benda. Tapi kata Nabi bukan. Faqala innal muflisa min ummati may ya'ti yawmal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa syafaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Kata Nabi, orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Tapi dia juga datang dalam keadaan menghina orang lain, memfitnah orang lain, mengambil harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, menyakiti orang lain. Maka orang itu akan diberi pahala kebaikannya. Jika amal kebaikannya habis sebelum dia melunasi hutang-hutangnya dan dosa-dosanya, maka dosa mereka akan diambil dan dibebankan kepadanya. Lalu dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Oleh karena itu, kita harus berusaha keras meminta maaf, memohon maaf dengan serius dan penuh kesungguhan. Kalau kita sudah berupaya keras dengan sungguh-sungguh, ternyata dia masih belum bisa memaafkan, itu di luar kuasa kita. Kita terus berdoa, mudah-mudahan yang bersangkutan dilembutkan hatinya untuk dapat menerima maaf kita. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Jelas ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.